Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari lahir dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Imam Bukhari lahir pada hari Jumat pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi di kota Bukhara yang terletak di sebelah tengah negara Uzbekistan. Ayah Imam Bukhari bernama Ismail bin Ibrahim. Ia dikenal sebagai seorang sarjana hadis dan rekan dari Malik bin Anas. Beberapa ulama dari Irak menceritakan riwayat hadis dari ayah beliau. Dikisahkan bahwa sewaktu kecil Imam Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam, ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan, "Hai Fulana, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa." Ternyata pada pagi harinya, sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya. Beliau dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal ketika ia masih bayi. Imam Bukhari mulai belajar hadis di tahun 205 Hijriah sejak masih kanak-kanak. Imam Bukhari mulai menghafal karya-karya dari Abdullah ibnu Al-Mubarak. Imam Bukhari mulai bepergian dengan ibu dan saudara laki-lakinya di tahun 210 Hijriah. Di usia 10 tahun, Imam Bukhari melakukan ziarah ke Mekah. Di sana ia melakukan serangkaian perjalanan ke Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, dan Syam untuk meningkatkan pengetahuannya tentang hadis. Ia berbicara dengan para sarjana dan bertukar informasi tentang hadis. Dikatakan bahwa Imam Bukhari telah mendengar lebih dari 1.000 orang dan mempelajari lebih dari 600.000 hadis. Imam Bukhari diketahui mulai menulis buku dan menceritakan hadis ketika masih remaja. Imam Bukhari di usia 18 tahun mulai menulis tentang mengenai para sahabat dan pengikut serta pernyataan mereka. Setelah 16 tahun dalam perjalanannya mengunjungi berbagai kota dalam mengumpulkan hadis, Imam Bukhari kembali ke Bukhara. Di sana ia menyusun kitab yang terkenal, yakni kitab Al-Jami' As-Sahih, atau kemudian dikenal dengan nama As-Sahih atau Sahih Bukhari. Kitab ini berisi kumpulan dari 7.275 hadis yang sudah diuji dan diatur dalam berbagai bab-bab, sehingga mampu menjadi dasar untuk sistem jurisprudensi yang lengkap. Kitab Al-Jami' As-Sahih sangat dihormati di kalangan Muslim Sunni dan dianggap sebagai salah satu kitab dengan koleksi hadis yang paling otentik selain dari Imam Malik dan Sahih Muslim yang notabene merupakan muridnya. Sebagian besar ulama Sunni menganggapnya kitab Al-Jami' As-Sahih sebagai yang kedua setelah Al-Quran dalam hal keaslian. Imam Bukhari juga menyusun buku-buku lain, termasuk kitab Al-Adab Al-Mufrad yang merupakan kumpulan hadis tentang etika dan tata krama. Pada tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi, Imam Bukhari menetap di Naisabur, Iran. Saat di kota tersebut, ia bertemu dengan Imam Muslim yang kemudian menjadi muridnya. Karena adanya masalah politik di Naisabur, membuat Imam Bukhari pindah ke Khartan, sebuah desa dekat Samarkand, Uzbekistan. Beliau menetap di sana hingga beliau wafat. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi. Imam Muslim. Imam Muslim bernama lengkap Imam Muslim bin Abdul Husaini bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyad Al-Qushairi An-Naisaburi.
Imam Muslim dilahirkan di kota Naisabur tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Dalam sejarah Islam, kota Naisabur dikenal dengan sebutan Ma Wara'a an-Nahar, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan tidak kurang 150 tahun pada masa dinasti Samanid. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, kota Naisabur juga dikenal saat itu sebagai salah satu kota ilmu, bermukimnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadis tergolong luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan dan ketajaman hafalannya, ia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di usia 10 tahun, Imam Muslim kecil sering datang berguru pada Imam Ad-Dakhili, salah seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Seperti orang yang haus, kecintaannya dengan ilmu hadis menuntun Imam Muslim bertualang ke berbagai tempat dan negara. Safar ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Imam Muslim untuk mendapatkan silsilah yang benar untuk sebuah hadis. Dalam berbagai sumber, Imam Muslim tercatat pernah ke Khurasan. Di kota ini, Imam Muslim bertemu dan berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rai, ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Pada rihlahnya ke Mekkah untuk menunaikan haji pada tahun 220 Hijriah, Imam Muslim bertemu dengan Qa'nabi, yaitu muhadis yang ada di kota Mekkah, dan Imam Muslim belajar hadis kepadanya. Selain itu, Imam Muslim juga menyempatkan diri ke Hijaz. Di kota Hijaz, ia belajar kepada Sa'ad bin Mansur dan Abu Mas'abuyar. Di Irak, Imam Muslim belajar hadis kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. Kemudian beliau melanjutkan ke Mesir. Di Mesir, Imam Muslim berguru kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Kemudian ia melanjutkan ke Syam. Di Syam, Imam Muslim banyak belajar pada ulama hadis di kota itu. Di antara sekian banyak kota dan tempat yang ia kunjungi untuk belajar ilmu hadis, bagi Imam Muslim, kota Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah Imam Muslim berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama ahli hadis di kota Baghdad. Terakhir, Imam Muslim berkunjung pada tahun 259 Hijriah. Suatu ketika, Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Oleh Imam Muslim, kesempatan ini digunakan untuk berdiskusi sekaligus berguru pada Imam Bukhari. Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadis yang diriwayatkannya selalu mengedepankan ilmu jahar dan ta'dil. Metode ini ia gunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadis. Selain itu, Imam Muslim juga menggunakan metode siqat at-tahammul, yakni metode-metode penerimaan riwayat. Dalam kitabnya dijumpai istilah hadasani, yaitu menyampaikan kepada saya, kemudian hadasana menyampaikan kepada kami, akbarani mengabarkan kepada saya, akbarana mengabarkan kepada kami, maupun qola, yaitu ia berkata. Dengan metode ini menjadikan Imam Muslim sebagai orang kedua terbaik dalam masalah hadis dan seluk-beluknya setelah Imam Bukhari. Seperti halnya Imam Bukhari dengan Al-Jami' As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, Imam Muslim juga memiliki kitab monumental, yakni kitab Sahih Muslim. Dibanding dengan kitab-kitab hadis sahih karya Imam Muslim lainnya, Sahih Muslim yang memuat 3033 hadis memiliki karakteristik tersendiri. Jumlah hadis yang ditulis dalam Sahih Muslim merupakan hasil saringan sekitar 300.000 hadis. Untuk menyelesaikan kitab sahihnya, Imam Muslim membutuhkan tidak kurang dari 15 tahun. Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada penjabaran hadis secara resmi. Imam Muslim bahkan tidak mencantumkan judul-judul pada setiap akhir dari sebuah pokok bahasan. Sebenarnya, kitab Sahih Muslim ditujukan untuk Abu Zur'ah, salah seorang kritikus hadis terbesar, yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadis. Lantas, Imam Muslim kemudian mengkoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadis-hadis yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata, dan hanya mau meriwayatkan hadis yang diterima oleh kalangan ulama, sehingga hadis-hadis Imam Muslim terasa sangat populis.
Berkat kegigihan dan kecintaannya pada ilmu hadis, Imam Muslim tercatat sebagai orang yang dikenal telah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Selain itu, Imam Muslim dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah. Keramahan yang dimilikinya tidak jauh beda dengan gurunya, yakni Imam Bukhari. Dengan reputasi ini, Imam Muslim oleh Az-Zahabi disebut sebagai Muhsin min Naisabur, yakni orang baik dari Naisabur. Maslamah bin Qasim menegaskan, Imam Muslim adalah thiqat, agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka atau imam. Senada dengan Maslamah bin Qasim, Imam An-Nawawi juga memberi sanjungan. Para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian, martabat, kecerdasan, dan kepopulerannya dalam ilmu hadis. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Imam Muslim wafat pada hari Ahad dan dimakamkan di kampung Nasr Abad di daerah Naisabur pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Imam Muslim menulis beberapa bab yang sangat bermanfaat.